Informasi ledakan terjadi di sebuah panti pijat dan spa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya karyawan dan pengunjung panik berhamburan keluar gedung di mana 7 diantaranya terluka. Mana? Itu yang di bawah. Hancur di bawah. Saya kaget lagi nyemir ban. Ban mana? Motor? Mobil. Hah? Oh, iya. Pecah nggak mobil? Enggak. Pengunjung beserta karyawan panti pijat dan spa di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan panik setelah mendengar suara ledakan. Mereka langsung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Tak lama muncul api dan kepulan asap pekat. Total 7 orang terluka akibat peristiwa ini, sementara sejumlah orang lainnya syok. Beberapa fasilitas gedung pun rusak. Polisi kemudian menggelar olah TKP dan menurunkan tim gegana ke lokasi. Diduga ledakan berasal dari tabung gas pada alat pemanas. Ada tabung gas yang dibuat melakukan apa itu? Mandi ya, sauna. Nah itu ada percikan api. Kemudian setelah percikan api itu rencana mau disemprotkan oleh apar. Setelah disemprotkan oleh apar, gas itu malah meledak dan mengenai korban yang ada di sekitar situ, terutama karyawan spa. Ada berapa orang Bu korban? Untuk karyawan spa ada 4 orang, maaf. Terus karyawan spa 4 orang. Di belakang spa itu ada gedung juga, itu 3 orang korbannya. Pasca kejadian ini, aktivitas perkantoran di Gedung Graha Kutilang Kebayoran Baru dihentikan sementara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah ruangan arsip di lantai 8 Dinas BKPSDM Gedung di Baleka Pemkot Depok, Jawa Barat terbakar. Api bisa dipadamkan oleh petugas damkar sebelum meluas ke area lainnya. Ada yang kebakar. Apar Pak, tambahan apar Pak. Ini mau bom besar. Video amatir memperlihatkan detik-detik api menyala di sebuah ruangan arsip Dinas Badan Kepegawaian yang berada di lantai 8, Gedung di Baleka Pemkot Depok, Jawa Barat. Pegawai sempat mencoba memadamkan api menggunakan apar, namun api yang terus membesar dan asap yang tebal membuat pegawai sulit masuk ke area yang terbakar. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api dan setelah 30 menit api dapat dikendalikan sebelum meluas ke area lain. Petugas menyebut dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Dugaan kemungkinan tuh yang kebakar korsleting listrik ya. Nah, di lantai berapa Bang? Di lantai 8 di ruang BKPSDM. BKPSDM. Ya. Saat ini kondisi gimana? Saat ini kondisinya sudah aman, sudah bisa langsung naik lagi. Itu kejadiannya jam berapa? Tadi terima berita pukul 9.40 ya. Sebelumnya, kebakaran ini juga sempat membuat panik pekerja hingga berhamburan keluar gedung. Usai dilakukan pendinginan oleh petugas dan proses pengeluaran asap, gedung di Baleka Pemkot Depok pun sudah dapat beroperasi seperti biasa. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat dan puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Luar besar apinya. Aduh, lambat sekali. Kobaran api dengan cepat menghanguskan permukiman padat penduduk di Jalan Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material bangunan serta isi rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna mencegah kebakaran kian meluas. Warga yang panik berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka. Sejumlah warga tak kuasa menahan tangis melihat rumah mereka habis terbakar. Tiba-tiba api gede.
Dari listrik atau kompor apa, Bu? Pokoknya, Pak. Otot. Sempat ada ledakan nggak, Bu, atau gimana, Bu? Ini sudah ada. Tiba-tiba api aja, Bu. Rumah Ibu kena, rumah Ibu. Saya belum kena, Pak. Saya kena, Pak. Ya Allah, udah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejak semalam ratusan pengungsi kebakaran di Kemayoran berada di sejumlah tempat pengungsian. Mereka tidur dengan atap dan alas seadanya dengan sisa harta benda yang bisa diselamatkan. Inilah suasana di pengungsian kebakaran di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka mengungsi di beberapa titik pengungsian, diantaranya tenda dan sekolah yang berada di dekat lokasi kebakaran. Total diperkirakan sebanyak 600 kepala keluarga dan 1.800 jiwa terpaksa harus mengungsi di posko untuk sementara waktu. Pemda DKI Jakarta juga telah menyalurkan sejumlah bantuan seperti makanan, pakaian, peralatan mandi, dan bantuan pembuatan dokumen yang terbakar. Pemirsa, untuk mengetahui suasana pasca kebakaran di pemukiman warga di Kemayoran, kami sudah terhubung dengan rekan kami Elsia Keshi yang saat ini berada di lokasi pengungsian SDN 09 Kebon Kosong. Baik, Elsia, bagaimana kondisi para pengungsi kebakaran di sana? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin, adapun situasi terkini di SDN 09 yang merupakan salah satu tempat posko pengungsian dari masyarakat yang terdampak. Memang masyarakat sudah menerima sejumlah barang bantuan seperti Anda dapat saksikan di belakang saya. Inilah sejumlah barang bantuan yang sudah dikumpulkan dan nantinya akan didistribusikan kepada warga yang terdampak. Adapun bantuan ini meliputi air mineral, selimut, kemudian paket sandang, kemudian matras, family kit, ada pula susu, UHT, biskuit, sejumlah makanan siap saji seperti mie instan, kemudian ikan kaleng, kecap, minyak goreng, kidswear yang berisikan di dalamnya popok dan juga pakaian-pakaian bayi, dan sejumlah mainan, boneka, dan barang-barang lainnya yang nantinya diharapkan dapat membantu meringankan beban dari para korban terdampak. Seperti Anda dapat saksikan juga di papan tulis di belakang, memang informasi sementara penyebab dari kebakaran ini adalah konsleting listrik. Namun kami masih akan mengkonfirmasi lebih lanjut dan menunggu nantinya olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena ada pula informasi yang kami terima bahwa penyebab adalah dari tabung gas yang meledak. Tentunya hal ini masih akan perlu kita konfirmasi lebih lanjut terkait dengan penyebab dari kebakaran. Dan kami juga mendapat informasi bahwa total sebanyak 200 rumah telah terbakar. Dari 200 rumah ini diestimasi ada sekitar 600 kepala keluarga dan total 1.800 orang yang terdampak dari kebakaran ini. Mereka tentunya masih membutuhkan sejumlah bantuan. Dari beberapa wawancara yang kami lakukan dengan masyarakat yang terdampak, mereka membutuhkan bantuan mulai dari selimut, pakaian, kemudian obat-obatan, kemudian makanan untuk bayi, popok untuk bayi, serta tentunya barang bantuan material untuk kembali membangun rumah mereka yang hangus terbakar. Nata dan juga pemirsa, kami tentunya masih akan memantau dan juga mengupdate lagi situasi di pengungsian SDN 09 Kemayoran, Jakarta Pusat, dan akan melaporkan kembali kepada Anda, Nata. Baik, terima kasih rekan Elsia Keshi melaporkan langsung dari lokasi pengungsian SDN 09 Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Sementara sebuah bangunan sekolah di Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir lebih dari sepekan. Para siswa terpaksa direlokasi dan menjalani ujian semester dengan kondisi berdesakan di rumah warga. Sudah lebih dari sepekan, Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 02 di Desa Bojong, Kecamatan Kawung Nganten, Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir. Seluruh ruang kelas berubah menjadi seperti kolam dengan ketinggian air 50 cm.
Meski sempat surut, genangan banjir kembali naik setelah hujan deras mengguyur. Kegiatan belajar mengajar pun dipindahkan sementara ke rumah warga. Satu ruang sempit terpaksa digunakan oleh 40 siswa kelas 4 hingga kelas 6. Siswa yang sedang menjalani ujian semester harus mengerjakan soal sambil duduk di lantai karena tak ada bangku dan meja. Karena sekolahnya terendam banjir, kemarin pindah ke masjid, masjidnya juga terendam banjir, sekarang pindah ke rumah warga. Gimana kondisinya di rumah warga nih belajarnya? Susah, nggak ada kursi, nggak ada meja. 100% sekolahan tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan kantor yang cukup tinggi pun mulai tergenang mulai kemarin. Sekolah ini sudah sering dilanda banjir saat musim hujan. Pihak sekolah berharap ada solusi dari dinas terkait agar sekolah terbebas dari bencana banjir. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ombak besar serta angin kencang kembali menerjang pelabuhan Merak, Banten yang mengakibatkan kapal sulit bersandar untuk proses bongkar muat di dermaga. Cuaca buruk kembali menerjang pelabuhan Merak Selasa malam. Angin kencang serta ombak besar membuat kapal yang akan bongkar muat kesulitan bersandar di dermaga. Sejumlah truk yang akan masuk ke kapal harus melaju perlahan dan waspada karena kapal yang terus dihantam ombak di dermaga. Akibat kondisi ini, kendaraan terutama truk logistik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera sempat tertahan cukup lama di pelabuhan. Ya beginilah, mulai dari tadi sore sampai sekarang belum nyebrang. Karena cuacanya jelek, Bang. Ombaknya besar-besar. Sama angin kenceng ya? Iya. Ini abang bawa apa? Bawa ikan, Bang, ke Sumatera. Berdasarkan data Pusat Meteorologi Maritim BMKG, kondisi ombak di perairan Selat Sunda mencapai 1,25 sampai 2,5 meter. Sementara kecepatan angin mencapai 30 km per jam yang bergerak dari arah barat daya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengakibatkan tanggul sungai Kelegung jebol. Akibatnya air meluap dan menerjang pemukiman warga. Tolong dikondisikan, parah. Ada satu anak yang belum ditemukan. Sampai ada tali untuk warga yang mau mengungsi. Monggo, Pak. Banjir dari jebolnya Sungai Kelegung menerjang puluhan rumah di Dusun Ngendo, Desa Ngerapah, Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Banyu Biru sejak Selasa siang membuat tanggul Sungai Kelegung jebol tidak kuat menahan debit air. Sementara puluhan rumah mengalami kerusakan dan terendam banjir hingga kedalaman 1,5 meter. Banjir ini juga menyebabkan akses jalan warga terputus. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Semarang, relawan TNI Polri melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Derasnya aliran air membuat petugas gabungan mengevakuasi warga menggunakan tali. Saat awal ini adalah untuk evakuasi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu aman terlebih dahulu. Ada berapa titik? Satu titik yang jebol, dan itu karena curah hujan yang tinggi sehingga luapan airnya juga agak lumayan. Itu untuk saat ini saya belum bisa update terkait dengan korban karena masih dalam penanganan. Evakuasi warga masih dilakukan dan bantuan sedang dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk warga terdampak. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat tingkat menteri terkait dengan antisipasi cuaca di Jabodetabek. Kemenko PMK bersama dengan BNPB dan BMKG serta pemerintah Provinsi Jakarta berencana melanjutkan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan yang berlebih di wilayah Jabodetabek. Infrastruktur air yang sudah ada nantinya akan dioptimalkan melalui perawatan, juga melalui kesiapan dari para petugas teknis di lapangan. Tidak hanya itu, Menko PMK dan pihak terkait juga akan membentuk posko bersama di BNPB dalam rangka mempermudah pengawasan dan mempermudah koordinasi dari waktu ke waktu.
curah hujan sangat tinggi di wilayah-wilayah mulai dari Sumatera, Jawa, sampai dengan NTT. Dan kita antisipasi betul di semua daerah, termasuk juga di wilayah Jabodetabek. Pagi hari ini kita menjalankan rapat, hal-hal apa yang harus kita lakukan agar bencana banjir bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Pertama, akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca, baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG maupun juga oleh pemerintah provinsi, terutama oleh Pemprov DKI. Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan, tidak bisa meniadakan, tidak mungkin, tapi mengurangi, dan itu mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetabek. Operasi modifikasi cuaca, meskipun pemerintah DKI juga sudah melaksanakan, BNPB memperkuat ya, termasuk yang di Provinsi Jawa Barat dan di Provinsi Banten. Nah, langkah-langkah ini juga kita harapkan bisa mengurangi jumlah hujan yang turun secara ekstrim. Kalau kita lihat di Jakarta 1-2 hari ini adalah salah satu bukti bahwa operasi modifikasi cuaca itu bisa tepat atau berhasil dilaksanakan. Semakin meningkat, artinya kemarin alhamdulillah karena Bapak Gubernur juga sudah melakukan modifikasi cuaca, jadi yang harusnya lebat itu tanggal 7-8 itu bisa dikendalikan ini. Nah, ini akan berlanjut tanggal 15, terutama yang perlu diwaspadai. Menjelang tanggal 15 itu akan meningkat secara bertahap. Nah, kemudian ya puncaknya itu sekitar tanggal 15 bisa mencapai 100 mm per hari hujannya. Sehingga perlu diwaspadai. Kemudian penyebabnya antara lain bukan satu-satunya, terutama adalah bibit siklon tadi. Ada dua sistem yang saling bersinergi, selain faktor-faktor yang lain, terutama La Nina. Ini musim menjelang puncak musim hujan yang diperkuat dengan efek La Nina lemah, kemudian juga Madden-Julian Oscillation yang gerombolan awan-awan dari arah Samudra Hindia Barat Indonesia itu, jadi kombinasi seperti itu. Banjir di Jombang, Jawa Timur semakin tinggi dan mengkhawatirkan. Untuk membantu kebutuhan warga, Dinas Sosial Kabupaten Jombang mendirikan dapur umum yang menyediakan nasi bungkus bagi 1.000 warga setiap harinya. Banjir meluas ke 8 desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Selasa sore. Bahkan di desa Jombok, Kecamatan Kesamben, ketinggian air terus bertambah. Titik terdalam banjir di desa Jombok saat ini mencapai 150 cm. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebagian warga terutama lansia dan anak-anak saat ini sudah diungsikan. Ada 2 titik pengungsian yang disiapkan BPBD. Di antaranya adalah kantor desa Jombok dan kantor desa Bliding, Kecamatan Kesamben. Sementara untuk kebutuhan konsumsi warga yang terdampak banjir, Dinas Sosial Kabupaten Jombang melalui tim Tagana juga telah mendirikan dapur umum di halaman kantor desa Jombok. Setiap hari, dapur umum tersebut diberi tugas menyediakan 1.000 nasi bungkus untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum warga setiap pagi dan malam hari. Terkini, mulai pukul 12.10, trennya masih naik. Meskipun naiknya tidak terlalu signifikan. Jadi harapan kami semoga hari ini tidak terjadi hujan lagi, agar tren air bisa menurun. Meski ada yang mengungsi, namun tak sedikit warga yang memilih tetap bertahan di rumahnya. Selain menjaga rumah, mereka juga ingin menjaga dan menyelamatkan hewan ternaknya yang ada di dalam kandang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, kita langsung beralih ke informasi apel Kasatwil yang dihadiri secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam gelaran apel Kepala Satuan Wilayah di Akpol Semarang, Jawa Tengah. Apel ini diikuti seluruh Kapolda, Kapolres, serta pejabat utama Mabes Polri. Apel Kasatwil 2024 diikuti sekitar 871 peserta. Presiden Prabowo Subianto pun hadir dalam gelaran ini. Kehadiran Prabowo menjadi peranan penting dalam mendukung upaya Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program pemerintah. Gelaran apel Kasatwil bertujuan untuk memperkuat peran Polri dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Berdasarkan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan kesiapan dari semua elemen, termasuk dari Polri. Agenda nasional 2024 tidak terlepas dari tantangan seperti dinamika geopolitik, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi digital yang luar biasa, dan kondisi living with endemi pasca pandemi. Selain itu, Truno Yudo juga mengatakan bahwa meskipun tantangan tersebut nyata, ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Adapun Polri dengan konsep presisi yang diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sejak 2021 akan terus memainkan peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Dan pemirsa dapat Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa terlihat ada Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah petinggi dari Polri menggunakan kendaraan taktis Brimob. Dan disambut oleh para anggota Polri dan juga taruna-taruni serta masyarakat yang sangat antusias di sekitaran Semarang, Jawa Tengah. Seperti diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto memang hadir dalam kegiatan apel Kepala Satuan Wilayah di Akademi Polisi Semarang, Jawa Tengah. Apel ini diikuti seluruh Kapolda, Kapolres, serta pejabat utama dari Mabes Polri. Kemudian apel Kasatwil 2024 diikuti sekitar 871 peserta. Presiden Prabowo Subianto pun hadir dalam kegiatan pada hari ini. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi peranan penting dalam mendukung upaya Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program pemerintah. Hatimu tak perlu bimbang, maju ke medan tempur. Walau meriang musuh datang menghadang, polisi pantang mundur. Jangan tanyakan apa yang pernah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan kepada bangsamu. Mantapkan hatimu, tak perlu bimbang, maju ke medan tempur. Walau meriang musuh datang menghadang, polisi pantang mundur.
Dan dapat Anda saksikan pemirsa bahwa di layar kaca Anda terlihat Presiden Prabowo Subianto disambut oleh masyarakat, kemudian juga terlihat ada anak-anak sekolah yang berjejer di sekitaran jalan, pinggir jalan dengan menggunakan baju seragam lengkap dengan bendera merah putih. Ini sama halnya ketika sedang melakukan pembekalan di Akademi Militer pada bulan Oktober yang lalu. Kemudian gelaran apel Kasatwil bertujuan untuk memperkuat peranan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Selain itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri juga Brigjen Trunojogo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan kesiapan dari semua elemen termasuk Polri. Agenda nasional 2024 tidak terlepas dari tantangan seperti dinamika geopolitik, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi digital yang luar biasa, dan kondisi living with endemi pasca pandemi. Polri juga dengan konsep presisi yang diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sejak 2021 akan terus memainkan peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Selain itu, konsep presisi juga menekankan pentingnya pendekatan pemolisian prediktif dengan menganalisis data dan metode cegah dini terhadap setiap gangguan keamanan. Hal tersebut dikombinasikan dengan responsibilitas dan transparansi berkeadilan sehingga Polri mampu bertindak cepat, tepat, dan humanis. Peranan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Selama tahun 2024, Polri berkomitmen memastikan seluruh agenda nasional berjalan dengan aman, tertib, dan juga lancar. Hidup Presiden, hidup Presiden, Presiden pahlawan kami. Hidup Presiden, hidup Presiden, Presiden patriot sejati. Mantapkan hatimu tak perlu bimbang, maju ke medan tempur. Walau meriang musuh datang menghadang, polisi pantang mundur. Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan kepada bangsamu. Mantapkan hatimu tak perlu bimbang, maju ke medan tempur. Walau meriang musuh datang menghadang, polisi pantang mundur. Dari segala penjuru kami datang untuk bersatu. Singkirkanlah lengan baju, kibarkanlah benderamu. Owaio, 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 Polri menggelar apel Kasatwil di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah pada hari ini, Rabu 11 Desember 2024. Pelaksanaan ini dilakukan dalam menghadapi tantangan agenda nasional di tahun 2024. Kegiatan ini pun menjadi momen strategis untuk memperkuat peran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri demi mendukung visi Indonesia Emas tahun 2024. Polisi melalui konsep presisi yang telah ditetapkan sejak 2021 oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.
Melalui apel Kasatwil ini, Polri berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan visi membangun Indonesia yang aman dan sejahtera. Kita saksikan secara seksama pemirsa bahwa Presiden Prabowo Subianto ditemani oleh sejumlah pejabat negara dan juga Panglima TNI dan Kapolri. Ini tiba di gerbang Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Tentunya tadi sejumlah rangkaian juga ketika menuju perjalanan menuju Akademi Kepolisian Semarang. Masyarakat antusias untuk melihat secara langsung menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan sebelum memasuki ke dalam, tentunya Presiden Prabowo Subianto disambut oleh tarian tradisional. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa Polri menggelar apel Kasatwil di Akademi Kepolisian Semarang pada Rabu 11 Desember 2024. Apel Kasatwil dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kemudian juga selain itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Tunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Kasatwil ini digelar untuk mewujudkan tantangan keamanan dalam negeri. Selanjutnya, dengan konsep presisi yang diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sejak tahun 2021 akan terus memainkan peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kantipmas. Selain itu, dirinya pun menambahkan bahwa meskipun tantangan tersebut nyata, namun ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas tahun 2045. Terduga penembak siswa SMK Negeri 4 Semarang, Aibda Robik Zainuddin mengajukan banding atas sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Aibda Robik, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, diduga menewaskan Gama, Rizky Nata, dan 2 orang lainnya luka. Aibda RZ telah menjalani sidang etik profesi di Mapolda Jawa Tengah Senin lalu. Sidang memberikan waktu 3 hari bagi Aibda RZ untuk mengajukan banding. Aibda RZ diduga melepas rangkaian tembakan karena merasa korban
dan rekannya memepet motornya. Penembakan bukan untuk membubarkan tawuran, juga tidak dalam kondisi terdesak dan tidak sedang melakukan tugas kepolisian. Sementara Kompolnas mengapresiasi putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas sanksi PTDH Aibda Robik Zainuddin. Sementara keluarga korban mendesak agar Kapolrestabes Semarang juga disanksi dicopot dari jabatannya. Kompolnas mengapresiasi Majelis Sidang Kode Etik yang dipimpin AKBP Edi Sulistyo, Pamendit Narkoba Polda Jawa Tengah, yang memutuskan Aibda RZ berbuat sewenang-wenang, tercela dan merusak citra polisi dengan putusan PTDH, penempatan khusus selama 14 hari dan tersangka. Aibda RZ, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, terbukti sengaja melakukan penembakan kepada 3 siswa SMK 4 Semarang, salah satunya tewas. Dari hasil keterangan saksi dan rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti, semuanya memberatkan Aibda Robik. Tidak ada alasan penembakan dilakukan karena terancam akibat tawuran. Sebenarnya mengajarkan pada kita bagaimana proses apapun yang terjadi yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang memang bisa di-challenge gitu ya. Nah, challenge-nya sesuai dengan prosedur hukum, salah satunya adalah etik. Ini mengapresiasi putusan tersebut. Orang tua almarhum Gama kini mempertanyakan dugaan rekayasa kasus oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar. Keluarga memohon kepada Kapolri untuk mencopot Kombes Irwan dari jabatannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Polrestabes Bandung berhasil menangkap komplotan pelaku penculikan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan, sementara polisi masih menyelidiki motif dari penculikan tersebut. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung berhasil mengamankan 4 pelaku penculikan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Keempat pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan Selasa pagi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 4 pelaku untuk mengetahui motif dari penculikan. Dari hasil keterangan sementara, otak dari penculikan tersebut yakni pelaku DA. DA menyuruh 3 rekannya untuk melakukan aksi penculikan di mana motif sementara yakni pelaku DA sakit hati terhadap korban. Ada 4 pelaku yang kita amankan, yaitu inisial AS, TA, AT, dan DA. Untuk masing-masing dari pelaku tersebut, untuk otak dari pelaku tersebut adalah DA yang mengajak ke 3 orang tersangka lainnya. Yang bersangkutan motifnya adalah sakit hati. Untuk sakit hatinya seperti apa, nanti kita akan dalami selesai pemeriksaan di Polrestabes Bandung. Tetapi memang korban dan tersangka memang sudah mengenal. Sebelumnya, aksi penculikan terhadap seorang ibu rumah tangga terjadi pada hari Minggu 8 Desember lalu saat korban hendak masuk ke rumahnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Ke kasus lainnya pemirsa, polisi terus mendalami penyidikan kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan oleh pelajar 14 tahun di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi mulai mengambil keterangan dari ibu pelaku yang merupakan saksi kunci dalam kasus tersebut. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengambil keterangan ibu dari anak pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengambilan keterangan dilakukan setelah sang ibu yang merupakan saksi kunci selesai menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusukan yang dialaminya. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, keterangan yang diambil dari sang ibu untuk mendalami bagaimana kronologi terjadinya peristiwa tersebut.
Pada hari ini saksi kunci yang mengalami penganiayaan sang ibu sudah kita bisa ambil keterangan, nanti akan kita sampaikan perkembangan terkait dengan peristiwa Cilandak ini. Sang ibu ada di mana, Pak? Sang ibu diperiksa di Polres ya. Sudah keluar dari rumah sakit ya, Pak? Sudah keluar dari rumah sakit. Tapi masih didampingi oleh psikolog ya, karena yang bersangkutan juga terguncang lah gitu, dengan peristiwa ini. Sudah dipertemukankah antara ibu dengan anaknya, Pak? Hingga saat ini belum, karena anak masih ada di rumah aman ya. Untuk kondisi ibu? Sementara hingga saat ini, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut masih berada di LPAS tempat penitipan sementara. Selain itu, penyidik juga memeriksa soal pemeriksaan psikologi sang anak yang telah beberapa kali dilakukan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Penyidik juga menyebut hingga saat ini juga ibu dan anak tersebut belum dipertemukan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara Polda NTB gelar rekonstruksi kasus pelecehan seksual belasan korban. Tersangka IWS alias Agus Buntung turut hadir dalam rekonstruksi hari ini. 15 orang korban. Rekonstruksi berlangsung pada hari ini di 3 tempat kejadian perkara, diantaranya adalah Taman Udayana Islamic Center dan Nangs Homestay. Rekonstruksi ini menghadirkan tersangka Agus dan korban yang didampingi oleh tim pengacaranya. Diketahui hingga saat ini total korban yang melapor sebanyak 15 orang. Rekonstruksi dilakukan di sejumlah TKP untuk memastikan sinkronisasi kronologi dengan pengakuan korban dan tersangka. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan keadilan bagi semuanya. Saat di TKP pertama di Teras Udayana, saya sempat bertanya langsung sama Pak Dirkrimum. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima berkas perkara Agus alias Iwas, tersangka dugaan pelecehan seksual di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan, sehingga Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima pelimpahan berkas perkara Agus Buntung, tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan beberapa alat bukti, sehingga pihak Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya hingga 14 hari ke depan. Kami dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti, sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Kalau dalam undang-undang kan cuma 14 hari. Jadi untuk segera mengembalikan berkas perkara. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga mendapatkan undangan dari Polda NTB untuk pelaksanaan rekonstruksi kasus Agus yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, sebelumnya penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB telah memeriksa IWS alias Agus Buntung di Mapolda NTB kemarin. Agus tiba di Mapolda NTB didampingi ibunya. 16 pengacara mendampingi dan siap melakukan pembelaan Agus Buntung. Sejauh ini kami satu tim itu sekitar 16 lawyer. Bang, komentarnya nih terkait kasus ini seperti apa sih menurut? Saya sudah sampaikan tadi, kita tidak bisa terlalu berspekulasi. Kita coba telusuri, kita jalani proses hukumnya saja dulu, gitu ya. Karena sejauh ini kan kalau kita bilang penggiringan juga ya, begitu kan. Sementara fakta peristiwanya kan belum terang dan jelas. Sementara itu, sebanyak 15 orang yang diduga menjadi korban Agus telah melapor ke Komisi Disabilitas Provinsi NTB dan diteruskan ke polisi. Dari 15 korban, 5 diantaranya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik PPA Subdit 4 Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, petahana Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI Yusuf Kala melaporkan politikus Partai Golkar Agung Laksono karena menggelar musyawarah nasional atau Munas PMI tandingan. JK menilai tindakan Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI adalah tindakan yang ilegal. Sementara Agung Laksono menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenkum. Kisruh perebutan kursi Ketua PMI 2024-2029 berbuntut panjang. Petahana Ketua Umum PMI Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono ke polisi karena menggelar musyawarah nasional atau Munas tandingan. JK menyebut tindakan Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal. Ia bahkan menilai gerakan Agung Laksono CS adalah pengkhianatan dan berbahaya bagi kemanusiaan. Itu ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi. Tak hanya itu, JK juga mengungkapkan sejumlah oknum yang mendukung Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar ADART. Sementara usai menggelar Munas tandingan pada 8 hingga 9 Desember 2024, Agung Laksono mengklaim dirinya telah terpilih menjadi Ketua Umum PMI periode 2024-2029 dengan dukungan 240 suara dari 400 peserta yang hadir. Agung juga menyindir masa jabatan Yusuf Kala selama 3 periode sebagai Ketua Umum PMI adalah tindakan yang tidak edukatif karena menghilangkan aturan ADART. Agung juga menyerahkan seluruh keputusan jabatan Ketua Umum PMI kepada Kementerian Hukum. Kita ini agak mundur dulu, misalnya di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu dibatasi masa jabatan itu 2 kali. 2 kali ada, tiba-tiba hilang. Sehingga ini tentu tidak memberikan edukasi kepada publik. Terlepas dari seteru kursi kepemimpinan di tubuh PMI, sudah sepatutnya pemerintah berperan aktif mengembalikan PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang sehat dan damai. Pemirsa, hari ini seluruh gubernur, bupati, dan wali kota akan mengumumkan besaran upah minimum tahun 2025. Merujuk pada keputusan Presiden, upah minimum tahun depan ditetapkan naik 6,5%. Pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten harus mengumumkan upah minimum pekerja tahun 2025. Besarannya merujuk pada keputusan Presiden Prabowo yang menetapkan upah minimum 2025 naik 6,5% dari tahun ini. Untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Besaran kenaikan upah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan daya saing sektor usaha. Ditetapkan dengan keputusan gubernur dan kami berharap itu bisa diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Kami yakin UMP penetapannya tentu lebih mudah. UMSP kalau kita mengacu kepada definisi, kami yakin juga teman-teman Dewan Pengupahan Provinsi bisa dengan semangat kebersamaan, semangat kita merah putih untuk keluar dengan sebuah usulan UMSP kepada gubernur. Untuk Jakarta dengan total UMP saat ini sebesar 5.057.381, maka tahun depan UMP Jakarta akan naik menjadi 5.396.760. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengumumkan perkiraan besaran upah minimum Provinsi Jakarta 2025 sebesar Rp5.396.761. Pengumuman perkiraan besaran UMP Jakarta disampaikan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi di sela-sela kunjungannya di lokasi kebakaran Kebun Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat pada tadi pagi. Namun secara resmi pengumuman UMP Jakarta 2025 akan disampaikan secara resmi pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore nanti oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5%. Menurut Presiden, kesejahteraan buruh merupakan hal yang sangat penting dan akan terus diperjuangkan. 5. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud dengan nilai kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761. Lantas seperti apa keputusan kenaikan upah minimum untuk para pekerja di Jakarta, dan kita sudah tersambung dengan rekan kami Henry Aprila di Balai Kota Jakarta. Selamat siang Henry, apakah benar UMP Jakarta untuk 2025 naik menjadi 5,3 juta rupiah? Silakan. Ya baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Tentu dapat kami sampaikan informasi terkini. Tepatnya memang di Balai Kota sendiri nantinya akan ada pengumuman langsung dari PJ Gubernur Jakarta yakni Teguh Setiabudi terkait dengan kenaikan UMP atau upah minimum provinsi Jakarta tahun 2025. Kemudian dapat kami sampaikan nantinya untuk pengumuman sendiri informasi yang kami dapatkan ini rencananya akan dilaksanakan pada sore hari, tepatnya pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan dilaksanakan di Balai Kota Jakarta. Tentunya dapat kami sampaikan juga untuk terkait dengan informasi kenaikan upah minimum provinsi ini sendiri, ini tentunya akan meningkat di tahun 2025 sampai dengan 6,5%. Adapun yang juga dapat kami sampaikan Nata dan juga pemirsa, tentunya untuk pelaksanaan sendiri ini jika kita bandingkan ataupun kalkulasikan bahwa di tahun 2025 ini kenaikan UMP atau upah minimum provinsi ini ditingkatkan sebesar 5,39 juta rupiah pada tahun 2025. Kemudian di tahun 2024 untuk upah minimum provinsi ini hanya sebesar Rp5.067.000. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan kenaikan UMP atau upah minimum provinsi sendiri ini telah ditetapkan atau digunakan atau menggunakan formulir Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan UMP atau upah minimum provinsi tahun 2025. Adapun yang juga dapat kami sampaikan Nata dan juga pemirsa, memang untuk penetapan sendiri ini nantinya akan diumumkan resmi oleh PJ Gubernur di sore hari, dan tentunya ini juga bersama dengan pihak terkait. Sebelumnya PJ Gubernur telah melakukan diskusi dan juga telah melakukan kerjasama bersama dengan PJ Gubernur. Sementara Nata, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Henry Aprila melaporkan langsung dari depan gedung Balai Kota Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Korlantas Polri mematangkan kesiapan pelayanan dan pengamanan momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 2,80% ketimbang perjalanan Nataru tahun lalu. Untuk mengantisipasi peningkatan tersebut, Korlantas Polri telah melakukan survei jalur hingga rapat koordinasi dengan para stakeholder guna meningkatkan pelayanan perjalanan. Selain berkoordinasi dengan pihak terkait, Korlantas Polri juga sudah memetakan 3 klaster yang akan menjadi perhatian utama. Tahun ini ada peningkatan yang 2,80% lah dari tahun lalu. Masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan, baik itu perjalanan wisata, kemudian mudik, kemudian beribadah, maupun perjalanan rutin, pekerjaan. Nah ini kita Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici di studio NTMC Polri. Baik, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Nata.
Dan pemirsa, langsung kita akan melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat yang siang hari ini terbilang cukup ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol ataupun juga yang akan menuju ke arah Petamburan dan juga Pejompongan, hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur arteri sendiri sudah mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan dengan adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan yang melintas tol dalam kota Cawang Grogol juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang Dago, Bandung. Arus lalu lintas saat ini dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati yang menggunakan jalan arteri hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat untuk kendaraan yang menuju dari arah Pastur ke arah Suropati menggunakan flyover Pasopati juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama juga terlihat dari arah Juanda Atas yang akan menuju ke arah Juanda Bawah. Walaupun belum adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada sekitaran kawasan Dago sendiri, kami tetap menghimbau bagi para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan dan tetap mematuhi rambu lalu lintas yang terpasang di bahu jalan. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Kaliurang, Ketungan, Yogyakarta. Untuk arus lalu lintas sendiri dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun ke arah Pakem, hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Terlihat adanya antrian traffic light dari arah Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal di kisaran 35 km per jamnya. Perlu kami himbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light, khususnya bagi para sepeda motor, kami himbau untuk berhenti di belakang garis stop. Dan terakhir pemirsa, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke arah Malang saat ini dalam keadaan relatif lancar. Terlihat adanya juga aktivitas masyarakat di sekitaran kawasan Lawang sendiri. Dan perlu kami himbau bagi para pengendara untuk menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan jalanan yang cukup licin. Dan juga bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati melihat banyaknya para pejalan kaki yang menyeberang tidak pada zebra cross. Untuk itu dihimbau juga bagi para pengendara agar selalu mematuhi rambu lalu lintas yang terpasang di bahu jalan. Dan pemirsa kami selalu mengajak Anda untuk tertib berlalu lintas demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban juga kelancaran lalu lintas. Bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 juga melalui SMS center di 9119. Demikian Nata yang dapat kami bagikan langsung dari studio NTMC Polri dan silakan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Brigadier Cici melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Balik informasi olahraga pemirsa, Timnas Indonesia tiba di Bandara Adi Sumarmo di Boyolali, Jawa Tengah. Kedatangan Timnas untuk menjamu Timnas Laos pada laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo pada 12 Desember nanti. Seperti inilah suasana saat para punggawa Timnas Indonesia tiba di pintu kedatangan domestik Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Para pemain Timnas Indonesia tampak datang lengkap dengan sang pelatih Sintayong. Mereka saat tiba langsung menuju bus untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Solo. Pemain Timnas Indonesia yang sekaligus talenta muda asal Boyolali, Doni Tri Pamungkas mengaku senang karena pada laga sebelumnya berhasil mengalahkan Timnas Myanmar dengan skor 0-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Menurutnya kemenangan itu menjadi motivasi pada pertandingan berikutnya. Alhamdulillah bersyukur dan senang dan itu menjadi motivasi kita untuk hari ini. Ya persiapan mungkin karena memang recovery cukup pendek, memang harus mempersiapkan. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Laos pada laga Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo pada Kamis esok atau pada tanggal 12 Desember 2024 besok.
Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sementara Timnas Laos juga tiba di Bandara Yogyakarta International Airport dan Timnas Laos lebih dulu tiba di Indonesia dan siap memberikan kejutan. Namun pelatih khawatir akan fisik para pemain tim Laos. Timnas Laos tiba di Indonesia untuk menjalani laga kedua kontra Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 12 Desember 2024 mendatang. Timnas Laos datang dengan penuh kekuatan. Hayeok Jun, pelatih Laos menjelaskan, anak asuhnya masih dalam kondisi kelelahan usai menyelesaikan pertandingan melawan Vietnam kemarin. Terlebih mereka harus melakukan 2 kali penerbangan menuju Indonesia dan harus terbang di pagi hari dari Laos. Terkait dengan peluang melawan Indonesia, Hayeok Jun mengatakan pertandingan melawan Indonesia tidak akan mudah karena pelatih Shin Tae-yong melakukan pekerjaan dengan baik dengan Timnas Indonesia, namun dia menjanjikan Timnas Laos akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan 3 poin. Hayeok Jun menyebut Timnas Indonesia sebagai tim yang kuat dan berharap fisik Laos 100% prima saat menjalani laga Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo. It's not going to be easy as the Korean coach Shin Tae-yong has done such a good job with the Indonesian national team, but we will try our very best to get 3 points from this match. Setelah dikalahkan Vietnam 1-4 di laga pertama grup B Piala AFF 2024, Laos akan menghadapi lawan berat yakni Indonesia. Hayeok Jun menyadari Timnas Indonesia lebih difavoritkan menang atas Laos. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya berharap Timnas Laos punya persiapan yang baik jelang melawan Indonesia. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.